Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan alhamdulillah serta salawat serta salam kita hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Ishak dari AFI 1 semester 3 jurusan Akidah dan Filsafat Islam di Fakultas Usuluddin tahun 2020. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Musdalifah sebagai memenuhi tugas MIT semester 3 dengan mata pelajaran psikologi agama. Pertanyaan yang pertama, pengertian psikologi agama. Psikologi agama berasal dari kata psycho, ilmu tentang jiwa, tingkah laku, sifat, dan lain-lain sebagainya. Jadi psikologi ilmu yang mempelajari tentang yang tampak atau yang terlihat, dan ilmu yang mempelajari tentang yang tidak terlihat seperti emosi, konsentrasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian agama adalah suatu kepercayaan mencakup tentang nilai dan moral. Jadi psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari nilai moral seseorang yang beragama. Yang kedua, manfaat mempelajari psikologi agama. Adapun manfaat mempelajari psikologi agama adalah mengetahui keadaan seseorang secara mendalam, sehingga sikap kita yang nantinya akan melahirkan nilai dan moral itu akan menjadi baik, atau sikap kita terhadap seseorang tidak sensitif dan lain sebagainya, karena kita mampu mengetahui keadaan seseorang, apa yang dia rasakan dengan secara mendalam, apalagi dalam agama yang dianutnya, latar belakang agama dan lain sebagainya, apa yang dipercayanya dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor yang berperan dalam perkembangan jiwa beragama. Adapun faktor yang berperan yaitu ada dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor internal ialah seperti orang tua, keluarga, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa bayi-bayi yang telah lahir itu maka dia mengikuti agama ayahnya, entah itu Yahudi, entah itu Muslim, dan lainnya sebagainya. Jadi faktor internal dari ayahnya atau keluarganya. Kemudian faktor eksternal dari lingkungan, kerabatnya, teman bermainnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembinaan agama pada anak. Adapun pembinaan yang dilakukan pada anak yaitu untuk memperkuat agama atau kepercayaan mereka kepada agama mereka. Itu membinanya agama dengan menekankan apa yang dianut dalam agama itu, seperti mengaji dan lain-lain sebagainya. Menekankan sedari kecil, seperti sholat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ketika anakmu berumur 7 tahun, maka perintahkanlah ia untuk sholat. Maka ketika ia berumur 10 tahun dan ia tidak mau sholat, maka pukullah ia. Yang kedua, sering-sering menghadir ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan lain sebagainya, dakwah, jilid dan sejenisnya, maulid. Kemudian lingkungan, sama siapa dia berteman, sama siapa dia bergaul, dan lain sebagainya. Kemudian ucapan atau tutur kata, sedari kecil anak-anak diberikan
doktrin atau ucapan-ucapan yang moral, baik didengar ataupun baik yang keluar dari mulutnya si anak ini. Yang ketiga itu mengikut sifat agama saat masih kecil, mengikat sifat-sifat agama saat ia masih kecil, seperti dilarang ini, nggak boleh ini, buruk akhlaknya kalau orang begini dan lainnya sebagainya. Yang terakhir adalah melalui kunjungan langsung dari pusat-pusat kegiatan keagamaan ataupun kunjungan langsung kepada bisa kepada kuburan, agar anak-anak berpikir dan orang tua pun mampu menjelaskan atau memberikan asupan-asupan yang bergizi sedari kecil. Yang kelima, pembinaan agama pada saat remaja. Pembinaan remaja pada saat remaja yaitu yang pertama, menemukan pribadinya. Dia menemukan pribadinya, apa yang saat ia menemukan pribadinya, disitulah letak pintu-pintu kebahagiaan atau pintu kenyamanan saat ia mulai hidup. Yang kedua, menentukan cita-citanya. Nah, di sini saat dirinya telah ditemukan apa tujuan dan fungsinya hidup di dunia ini, kemudian dia bercita-cita, mempunyai tujuan begini dan begitu. Dan yang ketiga adalah menggariskan jalan hidupnya. Menggariskan itu seperti menentukan atau menentukan garis hidupnya, saya harus begini. Ketika dia punya planning atau rencana-rencana A, B, dan C, maka hidupnya akan teratur. Begitulah penanaman saat mendidik remaja, anak remaja. Yang selanjutnya itu bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menghimpun norma-norma sendiri. Pertanyaan yang terakhir, aliran psikologi psikoanalis. Sebutkan tokoh, jelaskan ID-nya, ID, ego, superego, dan contohnya. Oke, aliran psikoanalis adalah pada dasarnya mempunyai struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian inilah dibagi menjadi 3. Ada yang namanya ID, ego, kemudian superego. ID ini semacam insting atau sifat asli yang sedari lahir. Insting itu apa ya? Insting itu respon sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ID ini yang akan menghasilkan ego dan superego. Nah, pada tingkat ego ini dia akan menganalisa yang dimana ada insting dan ada stimuli. Stimuli itu direspon apakah negatif atau positif, ataukah diambil ataukah tidak. Kemudian insting ini yang merespon sesuai dengan kebutuhan, begitulah. Kemudian super ego ini yang melahirkan etik atau moral atau nilai. Jadi ID, ego, dan insting itu saling berstruktur atau saling menyangga, yang dimana ID melahirkan ego dan ego melahirkan superego yang nantinya akan melahirkan kode etik atau nilai moral dalam kehidupan damai dan sejahtera. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Yusri Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.